Huruf O. Belum. Belum, Bu. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa ajraman amala. Assalamualaikum, Bapak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Alhamdulillah. Sudah siap ya, Mas Budin? Insya Allah, Pak.
baru 1, 2, 3. Yang masuk ininya baru 3, Bapak? Baru 3 ya? Ya, baru 3 orang. Oke, Bapak ini dulu ya ke anak-anak ya. Baik, Bapak. Punten, Diingatkan Bapak. lagi. Ya, punten. Waalaikumsalam, Pak Haji. Anggur merah. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahfudin, sudah siap dimulai? Insya Allah, Ibu Bapak. mau menyapa Bapak Guru dulu ya. Oh, baik, Bapak. Assalamualaikum Pak Ferdi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima sehat ya. Alhamdulillah, tepang deui Pak Ferdi. Ya. Sapunten teu acan nepangan ye wireh Covid janten virtual keras. Kami Ibu. Keluarga pada sehat, Bu? Alhamdulillah sehat Bapak. Bapak sehat juga keluarga? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oh, ada suaranya tuh. Ada. Mahfudin, kalau memang sudah ini silahkan boleh dimulai. Baik, Tapi Ibu. menunggu bagaimana arahan dari Pak Ferdi ya. Baik, Bu. Ya. Di Pak sini Budin udah berapa orang, Mas Budin? berarti baru 9, Bapak, 9 orang. 9 ya. Ya itu admitnya otomatis ini kan ya, ke admit ya. Jadi nanti walaupun Mahfudin mulai, ada yang masuk langsung ke admit kan? Nah, ini Bu, Pak, sama saya, Pak, di admitnya. Oh, di admit. Berarti kalau gitu kita tunggu aja 3 menit lagi lah. Oh, baik, Baik, Pak. baik. 3 Iya, menit. Nanti biar nggak terganggu ngajarnya. betul. Ini nampaknya pakai waiting room ya, Mahfudin ya? Ya, betul, Bu. Oh, baik. Tidak pakai asisten, teman yang satu yang jadi admin. Ini yang temannya Misna, Bu. Jadi enggak saya yang bikin, Ibu. Oke. Maksud Ibu suruh gabung saja, coba Ibu kontak ya supaya Isna yang Ini jadi. Misna sudah bergabung, Ibu. Oke, halo Misna. Misnawati. Ya, Ibu. Neng, Misna yang jadi host ya untuk sementara ya? Oh iya, baik Ibu. Tapi kalau Misna jadi host berarti Mahfudin tidak bisa share PPT ya? Betul. Oh, oke. Baik, kalau gitu ditunggu dulu. Baik, kalau gitu ditunggu saja dulu.
Sudah diumumkan sebenarnya Ibu di Oh, baik. grup, kemudian kemarin di GCR ya. Mhm. Ya, mungkin anak-anak Ya sama. Atau mungkin ada kendala jaringan juga mungkin saja, Pak. ya, betul. Mhm. Ya. Kemarin yang siapa? Yang Aziz itu Ibu masuk dari jam 8 sampai menjelang mau terakhir. Itu tidak Ya. masih terus di waiting room sampai jam berapa itu? Menjelang, karena mungkin nama ibu di situ namanya admin MPAI, belum Ibu ubah. Jadi ini Oh, kenapa ya. apa namanya tidak dimasukkan terus sama Aziz, tapi tidak apa-apa. Ada Ya. rekamannya, bisa kita lihat. Iya, iya. Baik, kalau gitu kita mulai saja ya. Baik, baik. Mangga, Hah? mangga. Ya. Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8B yang Bapak banggakan, yang terhormat Ibu pembimbing dari, maksud Bapak Ibu dosen pembimbing dari Universitas Ibnu Khaldun. Dan perlu Bapak sampaikan anak-anak bahwa hari ini kita akan belajar bersama dengan kakak mahasiswa dari UIK ya, yang akan sharing ilmunya dengan kita semua dalam rangka praktek profesi kejuruan. Bapak perkenalkan, yaitu kakak Mahpudin Sauri. Untuk mempersingkat waktu, anak-anak tolong kalian ikuti pembelajaran ini dengan baik. Nanti apabila ada diberi kesempatan untuk bertanya atau berkomentar, silahkan kalian bertanya atau berkomentar. Apabila tidak diberi kesempatan, kalian silahkan mendengarkan terlebih dahulu, mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Untuk mempersingkat waktu, Bapak persilahkan kepada Kakak Mahpudin Sauri untuk dimulai. Terima Silahkan. kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Gimana anak-anak semuanya kabarnya? Pada sehat? Baik, Kak. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Dan mudah-mudahan kita selalu ditambahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum mulai pembelajaran, di sini kakak mau mengabsen dulu ya, supaya kenal semuanya. Dan tolong ketika di absen, videonya dibuka semuanya ya. Coba yang pertama Abdul Jabar. Hadir Abdul Jabar? Hadir, Kak. Adisti Maulidia. Adisti belum masuk ya? Ahmad Maulana Zaki.
Belum masuk juga. Alisa Sepia. Alisa. Alisa Putri Epita. Hadir. Amalasya Mahendri Putri. Belum hadir atau memang tidak masuk? Belum hadir ya. Terus Danendra Fabian Atola Nur. Danendra Belum hadir. belum hadir. Dea Nursipa Aulia Belum hadir. belum hadir juga. Dinda Belum hadir. Faiz Abdurrahim belum hadir juga ya. Paradilah Tiara Muhtar hadir ya. Fitra Haria Zainal belum hadir. Halilintar Jangkaru belum hadir juga ya. Hamizah Rosida, Irfan Maulana belum hadir juga ya. Muhammad Khalil Aiman Hadir, Kak. hadir, alhamdulillah. Muhammad Sultan, Muhammad Rizki, Muhammad Sia belum hadir. Natasha Ayushah Putri, Belum hadir. Radit Praja Pratama Belum hadir. belum hadir. Rapan Ma'ruf belum hadir juga ya. Raya Almas, Belum. Rapan ada? Raisa Fitriani, Reza Alifa belum hadir juga ya. Rizky Arif Fauzi, Salva Zahra Fitriani Hadir, Kak. hadir ya. Siti Syairatul Fahriyah, maaf. Belum hadir ya? Kak. Hadir. Oh, hadir. Alhamdulillah. Sri Raisa ya. Siti Syairatul. Sri Raisa tidak ada ya. Belum hadir juga. Zenadin Putri Syahlani Hadir, Pak. hadir. Alhamdulillah. Kak, Reza Halifa hadir. Reja hadir, alhamdulillah ya. Reja hadir. Nah, sebelum ke materi, di sini Bapak, Kakak ada kelihatan foto mana? Kok nggak ke jalannya? Lihat dulu. Untuk gambar ini kelihatan? Kelihatan gambarnya? Kelihatan, Kak. Kelihatan. Baik. Sekarang apa yang kamu pikirkan tentang gambar berikut ini? Apa yang ada di benak kalian semuanya? Coba siapa? Bapak tunjuk ya. Paradilah, Iya. apa yang kamu pikirkan tentang gambar ini? Membelah laut. Selanjutnya Zenadin, apa yang Zenadin pikirkan tentang gambar ini? Bayinya dihanyut Bayinya dihanyutkan ya. Selanjutnya Reza, apa yang Reza pikirkan tentang gambar ini? Yang ada di Kisah benak tentang Reza. Nabi Kisah tentang Nabi Musa. Tentang Nabi Musa. Salpa, bagaimana menurut Salpa? Kisah tentang Nabi Musa yang dibuang sama ibunya ke laut. Ke laut, baik.
Bagus sekali. Terus Muhammad Khalil Aiman. Kisah Nabi Musa, anaknya dihanyutkan supaya Supaya bagaimana? Supaya apa? supaya mungkin Baik. Siti Syairatul bagaimana? Menurut Siti Syairatul, Abdul Jabar, sudah Abdul Jabar? Baik, sudah ya. Nah, di sini insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kisah keteladanan Nabi Musa. Tadi yang menjawab menjawab tentang Nabi Musa atau menyebutkan Nabi Musa berarti sudah mendekati kepada materi ini. Sudah siap untuk mendengarkan materinya? Siap. Siap ya. Nah, sebelum aduh ini masih ada ini. Bentar ya, masukin ini dulu. Masih ada. Ini masih ada. Abdul Jabar keluar ini. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan kisah Nabi Musa alaihissalam dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap teguh, pendirian, dan peduli sebagai implementasi kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi contoh akhlakul karimah Nabi Musa alaihissalam. Yang terakhir, siswa dapat mengidentifikasi hikmah dari kisah keteladanan Nabi Musa. Nah, tadi tentang gambar. Nah, sekarang kakak tanya, apa yang kamu ketahui tentang Nabi Musa? Apa yang kamu ketahui? Siapa yang ingin menjawab? Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Musa bisa membelah lautan. Bagus. Siapa lagi? Ada lagi? Apa yang kamu ketahui tentang Nabi Musa? Kayaknya kalau misalkan sendiri-sendiri malu kayaknya jawabnya. Coba kalau misalkan Bapak tunjuk ya, kakak tunjuk ya. Muhammad Khalil, apa yang kamu ketahui tentang Nabi Musa? Muhammad Khalil, Khalil Aiman. bisa membelah lautan. Bisa membelah lautan. Coba siapa ini? Raran Ma'ruf, apa yang kamu ketahui tentang Nabi Musa? Bisa mengubah tongkatnya menjadi ular. Mantap, bisa mengubah tongkatnya menjadi ular. Terus Padilah Tiara, apa yang kamu ketahui tentang Nabi Musa? Dapat membelah lautan. Dapat membelah lautan. Siti Syariatul, Siti Syariatul hadir? Hadir Kak, tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Alisa, apa yang kamu ketahui tentang Nabi Musa? Mempunyai mukjizat yang bisa membelah lautan. Mempunyai mukjizat bisa membelah lautan. Danendra, sudah masuk Danendra?
Masih connecting ya, Reza? Mempunyai mukjizat membelah lautan dan tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Baik, semuanya jawabannya betul. Bahwasanya Nabi Musa alaihi salam mempunyai mukjizat. Yang pertama, ularnya bisa berubah menjadi ular. Betul. Ya, tadi ada yang menyebutkan tongkatnya bisa membelah lautan. Betul. Sekarang yang kakak tanyakan, siapakah nama dari bapak dari Nabi Musa alaihi salam? Siapa? Ada yang tahu? Nah, tidak ada. Ada? Ada yang tahu? Siapakah nama dari bapak Nabi Musa alaihi salam? Nah, tidak ada yang tahu ya. Nah, kita lanjut. Supaya lebih tahu, kita lanjut siapakah Nabi Musa itu sebenarnya. Nabi Musa lahir di Mesir 1527 sebelum Masehi. Pada pemerintahan Merneptah, atau pendapat lain mengatakan Ramses, atau sering disebut juga dengan Fir'aun. Nabi Musa diutus sebagai pimpinan atau bagi orang-orang Israel atau Bani Israel. Memiliki tugas Bani Israel keluar dari Mesir. Nah, nama beliau disebutkan sebanyak 136 kali di dalam Al-Quran. Nah, di sini tadi siapakah bapak Nabi Musa itu? Nah, di sini Nabi bapak Ibrahim. Nabi Musa adalah siapa? Amran. Musa bin Imran bin Fahis bin Azir bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Azara bin Nahur bin Suruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Shalih bin Arabsad bin Syam bin Nuh. Berarti masih keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Sedangkan nama ibunya atau nama ibunda dari Nabi Musa memiliki nama Yukabad. Pendapat lain mengatakan namanya adalah Yuhanas Bilzal. Nabi Musa menikah dengan putri Syuaib. Putri Syuaib itu putri Nabi Syuaib, yaitu Safura, atau sering disebut juga Saproa atau Sapora atau Zepopora, dan memiliki keturunan berjumlah 4 orang. Mereka adalah Alozar, Fahkah, Mita, Yasin, dan Ilyas. Nah, ini sejarah singkat mengenai kisah Nabi Musa. Selanjutnya, banyak sebenarnya kisah-kisah Nabi Musa yang dikutip di dalam Al-Quran, buku-buku yang menjelaskan kisah Nabi Musa. Di Al-Quran saja 136 kali menyebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah, di sini tadi sudah ada yang menyebutkan bahwasanya tongkatnya itu bisa menjadi ular. Ada yang menyebutkan bahwasanya tongkatnya itu bisa membelah lautan. Banyak. Ada cerita bagaimana Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Ada cerita bagaimana Nabi Musa tidak sengaja membunuh seseorang. Nah, di sini
Kakak minta untuk menceritakan sedikit atau sebentar saja mengenai kisah Nabi Musa yang kamu ketahui. Tapi di sini bukan satu per orang ya, atau perorangan. Kalau perorangan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi di sini ada sedikit permainan. Di balik 1, 2, 3 sampai 36 ini ada nama-nama kalian atau nama-nama semuanya di sini. Jadi silahkan nanti Bapak tunjuk satu-satu, satu orang saja untuk memilih nomor. Ketika nomor 4 terpilih, maka kita buka nomor 4 itu siapa dan silahkan ceritakan bagaimana kisah Nabi Musa yang kamu ketahui, yang kalian ketahui. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa ya, bisa dimengerti? Bisa. Baik, kita mulai ya. Diajak coba Alicia Putri Epita, silahkan pilih nomor berapa? Nomor 7. Nomor 7. Kita buka. Nomor 7 Natasha Ayu Syah Putri. Ada Natasha? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Coba tadi Alicia. Selanjutnya Abdul Jabar. Pilih satu nomor. Nomor 35, Kak. 35. Kita buka ya 35. 35 Muhammad Sia ada? Muhammad Sia tidak ada ya. Bisa dicari lagi. Coba Khalil Aiman. Muhammad Khalil Aiman. Pilih nomor berapa? Nomor 29, Kak. 29. Bentar dulu ya. Ini ada yang baru mau masuk lagi. Jenadin. 29 berarti Jenadin? Ada Jenadin? Ada. Silahkan Jenadin. Ceritain. Ya. Ceritakan apa yang kamu ketahui tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Aku lihat di buku ya, Kak. Silahkan. Pada suatu hari, seorang ahli nujum datang menghadap Fir'aun bahwa menurut perhitungannya tak lama lagi bakal lahir seorang bayi dari bangsa Israel yang kelak akan menjadi musuh dan menjatuhkan kekuasaannya. Fir'aun berang mendengar laporan itu. Saat itu juga dia memberikan perintah agar membunuh bayi laki-laki yang lahir dari kalangan bangsa Israel. Lanjutin lagi, Kak. Lanjutin. Musa dilahirkan oleh pasangan suami istri Imran dan Yukabat. Begitu mengetahui bahwa anaknya yang lahir adalah laki-laki, Yukabat dan Imran panik. Jika tak segera disembunyikan anak itu, tentulah akan dibunuh oleh kaki tangan Fir'aun. Yukabat sangat sayang pada bayinya yang menoleh dan sehat serta lucu itu. Ia tak rela bayi itu sampai terbunuh. Tapi untuk menyembunyikannya terus-menerus juga tak mungkin. Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa itu membuat peti tahan air lalu menghanyutkan Musa di dalam peti di sungai Nil. Kakak Musa diperintahkan mengikuti kemana peti itu hanyut dan di tangan Musa diperintahkan untuk mengikuti kemana peti itu hanyut di tangan siapakah Musa nanti ditemukan. Ternyata peti itu ditemukan putri raja Fir'aun
peti dibuka setelah tahu isinya bayi ada. Mereka bawa ke hadapan ibu mereka yaitu istri Fir'aun yang bernama Asia. Ya, baik. Yang lain sambil mendengarkan ceritanya nanti kakak tanya kembali. Pertanyaannya bagaimana ceritanya atau bagaimana hikmah di balik cerita tersebut. Jadi yang satu menceritakan, yang lainnya mendengarkan. Bisa dipahami? Coba tadi Jenadin pilih lagi satu nomor lagi. Jenadin? Nomor 31. 31. Barusan sejarah tentang kelahiran Nabi Musa ya. Sekarang coba kita buka nomor 31. Dinda. Dinda ada? Dinda? Ada, Kak. Tidak ada ya. Lanjut, cari lagi nomor berapa? Zenadin? Nomor 20. Nomor 20. Oh, tidak ada. Lanjut lagi nomor berapa? 15. 15. Sri Raisa Ayu Sakinah. Ada? Sri Raisa Ayu Sakinah? Tidak ada. Buka lagi nomor berapa? 35. 35. Muhammad Syah tidak ada ya? Belum masuk. Nomor berapa lagi? 1. Nomor 1. Alicia Putri Epita. Silahkan Alicia. Alicia? Ada Alicia? Tadi ada ya Alicia? Ada. Nah, silahkan Alicia. Bagaimana apa yang kamu ketahui atau ceritakanlah kembali tentang kisah Nabi Musa yang kamu ketahui. Yang lain mendengarkan ya. Ya. Suaranya kecil. Bagaimana Alicia? Bentar Kak jaringannya. Oh, jaringannya. Baik. Nabi Sudah. Musa memiliki Ya. Pak. Ya. Bentar. Sudah siap Alicia? Masih itu Kak jaringannya. Jaringannya. Baik. Nah, silakan Alicia. Nggak tahu Kak. Oh, belum tahu ya? Kisah Nabi Belum Musa tahu. tentang tongkat bagaimana membelah lautan yang dikejar-kejar oleh Fir'aun. Nggak tahu. Nggak tahu. Tentang ketemu dengan Nabi Khidir belum tahu juga. Yang kamu ketahui saja. Yang kamu ketahui tentang Nabi Musa. Waktu pas Nabi Musa dikejar-kejar pasukan Fir'aun, terus Nabi Musa tersesat di lautan. Sehingga waktu itu Nabi Musa mendapatkan mukjizat yaitu bisa membelah lautan. Nah, itu tahu ceritanya. Cerita tentang sekilas Nabi Musa. Ternyata itu tahu. Pada suatu hari dikejar-kejar oleh Fir'aun, bertemunya sampaikan di
lautan ternyata Allah memfirmankan kepada Nabi Musa, mewahyukan kepada Nabi Musa agar membelah lautan itu dengan tongkatnya. Itu tahu, ya. Berarti sudah bisa. Satu lagi, kakak pengen satu lagi ya. Tadi tentang sejarah kelahiran Nabi Musa sudah, membelah tongkat sudah. Sekarang pengen tahu yang lainnya, coba. Tadi Alicia, siapa nomor berapa lagi Alicia? Satu cerita lagi. Nomor 16. Nomor 16. Kita buka ya nomor 16. 6. Siti Syairatul Fahriyah. Ada ya tadi? Siti Syahriatul Fahriyah. Tadi sudah ada. Syahriatul Syaira. Oh ya, mohon maaf. Silahkan. Syaira. Apa yang kamu ketahui tentang cerita Nabi Musa alaihi salam? Sering ya, kalau kita nonton di TV, di televisi, atau di YouTube, banyak cerita-cerita yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa. Syaira? Ada Syaira? Jaringannya bagus, Syaira? Syaira? Mana Syaira? Keluar. Syaira keluar. Jaringannya ya Syaira? Tidak ada. Coba satu lagi saja. Tadi Alicia, pilih lagi satu lagi. Kayaknya tadi siapa? Syaira jaringannya. Nomor 21. 21. Abdul Jabbar. Abdul Jabbar. Iya, Kak. Apa yang kamu ketahui tentang kisah Nabi Musa alaihissalam? Kalau suara saya patah-patah, jaringan saya kurang bagus ya, Kak. Ya, ini bagus jaringannya. Siap. Pada masa itu, Mesir dikuasai oleh Fir'aun. Fir'aun bermimpi yang sangat menakutkan. Dalam mimpinya bakalan lahir seorang bayi dari bangsa Israel, yaitu Nabi Musa. Ya, karena ketakutan, kedua orang tua Nabi Musa membuang bayinya ke sungai. Kedengeran, Kak? Ya, kedengaran. Selanjutnya. Pada saat dibuang ke sungai, anak itu ditemukan oleh istri Fir'aun. Dan diangkatlah menjadi anak angkatnya. Terus? Ketika sudah besar, Nabi Musa dilaporkan kepada Fir'aun. Setelah Nabi membela orang Israel itu. Sudah? Masih ada Jabar? Jabar? Sudah, saya cuma tahu segitu doang. Oh, tahu segitu. Luar biasa. Berarti sudah tahu ya sekilas tentang kisah Nabi Musa. Setiap kisah pasti mempunyai hikmah. Nah, hikmah itu yang harus kita ambil. Nah, dari cerita tadi, dari 3 orang pencerita tadi, coba Jabar tunjuk dulu satu nomor saja. Nomor berapa Jabar? 18. 18. Dibuka 18. Muhammad Sultan ada? Nggak ada, Kak.
Tidak ada. Lanjut nomor berapa lagi? Jabar? 29. 29. Dibuka ya 29. Zenadin Putri tadi sudah. Yang belum? Sudah. Yang belum kebagian. Nomor berapa? 13. 13. Kita buka nomor 13. Siapa nomor 13? Saya, Kak. Muhammad Khalil. Pertanyaannya bukan seperti tadi ya. Pertanyaannya, apa yang dapat kamu ambil dari cerita kisah ini, hikmah yang dapat kamu ambil dari cerita yang barusan teman kamu ceritakan? Hikmahnya yang aku dapat dari cerita ini, jadilah orang yang bijaksana. Allah memberikan cobaan agar kita mendapat derajat yang lebih tinggi. Nah, luar biasa. Luar biasa. Ada lagi Halil? Sudah, cukup? Sudah, Kak, cukup. Oh, baik. Halil silahkan pilih satu nomor. Nomor 8 mungkin, Kak. Nomor 8. Nomor 8. Paradilah Tiara Muhtar. Tadi ada ya? Paradilah. Masih ada di sini atau sudah keluar? Masih ada di sini, Kak. Paradilah. Apa hikmah yang dapat kamu ambil dari cerita yang sudah diceritakan oleh temanmu? Dengan kesabaran Nabi Musa, ia mendapatkan mukjizat dari Allah. Dia mendapatkan mukjizat dari Allah, lalu dia dapat membelah lautan. Membelah lautan. Baik. Pak Radila, silakan pilih satu nomor lagi. Nomor 6. Nomor 6. Kita buka nomor 6. Alisa Sepia. Ada Alisa Sepia? Nggak ada. Tidak ada. Selanjutnya nomor berapa lagi? Nomor 27. 27. Muhammad Rizki. Ada Muhammad Rizki? Tadi belum. Tidak ada. Satu lagi. Nomor 14. berapa? 14. Salpa Zahra Fitriani. Salpa tadi. Ada Salpa? Tadi ada, Kak. Salpa Ada, Pak. Mana Salpa? Ada, Pak. Ada, Pak. Coba, apa yang dapat kamu ambil atau hikmah yang dapat kamu ambil dari cerita teman-temanmu tadi? Cerita yang saya ambil, Nabi Musa melakukan puasa di hari di mana ia diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan tentaranya sebagai rasa syukur atas kemenangan yang hak dari kebatilan, dan puasa ini diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa hendaknya segala kenikmatan Allah yang diberikan hendaknya disyukuri dengan berbagai macam ibadah. Baik. Nah, luar biasa ya. Semuanya sudah bisa mendapatkan hikmah dari cerita-cerita yang sudah diceritakan. Selain itu juga ada beberapa hikmah yang harus kita ketahui semuanya. Nah, salah satunya yang harus kita teladani dari sifat-sifat Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, pemberani dalam menyampaikan kebenaran. Fir'aun itu raja yang gagah perkasa, mengaku Tuhan. Kenapa mengaku Tuhan? Karena Fir'aun itu semasa hidupnya tidak pernah merasakan sakit. Jadi saking berkuasanya dia mengaku sebagai Tuhan. Tapi Nabi Musa alaihissalam tidak takut untuk menyampaikan kebenaran. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit sekalipun. Walaupun itu pahit sekalipun. Nabi Musa mengatakan kebenaran
memberani mengatakan kebenaran walaupun nyawa Nabi Musa taruhannya. Yang kedua, taat kepada Allah. Luar biasa. Nabi Musa alaihi salam saking taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala berani melawan Firaun. Berani mengatakan yang hak saking taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketekunan dalam belajar. Nah, ini yang belum diceritakan tadi. Ketekunan dalam belajar ini suatu kisah bahwasanya dahulu itu Nabi Musa pernah belajar bersama Nabi Khidir. Walaupun sudah mendapat predikat Nabi dan Rasul, bahkan disebut juga ulul azmi, tapi tetap Nabi Musa alaihissalam tetap belajar. Tidak merasa, wah saya Nabi, saya Rasul, saya Nabi ulul azmi, Rasul ulul azmi. Saya tidak perlu belajar lagi. Nanti diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu. Tetap tekun dalam belajar, belajar, dan belajar. Selanjutnya, sikap suka membela yang lemah. Nah ini, sikap suka membela yang lemah ini ketika dahulu itu Nabi Musa alaihissalam pernah tidak sengaja membunuh seseorang. Ketika itu ada keributan antara keluarga Firaun dengan siapa? Dengan rakyat jelata. Dengan rakyat jelata. Tapi Nabi Musa tidak, karena keluarga Firaun, karena Nabi Musa itu diasuh, dibesarkan oleh Firaun, lantas membela kepada Firaun. Tidak. Tapi Nabi Musa itu membela kepada rakyat yang lemah atau membela yang lemah, membela yang benar. Selanjutnya, yang terakhir, sabar dalam berdakwah. Sabar dalam berdakwah. Diasingkan, dikejar-kejar oleh Firaun. Walaupun banyak ancaman, tetapi Nabi Musa alaihissalam sabar dalam menjalani dakwah ini. Nah, ini semuanya dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Menyampaikan kebenaran, taat kepada Allah, tekun terus dalam belajar walaupun masa pandemi ini kita susah dalam belajar atau susah bertemu dengan guru, terus baca buku, pahami pelajarannya, membela yang lemah atau membela yang memberitahukan, membelanya bisa memberitahu kepada teman-teman yang belum tahu tata cara pembelajarannya, atau entah matematika yang belum paham, entah IPA yang belum paham, ataupun agama yang belum paham, dikasih tahu kepada teman-teman. Sabar, sabar dalam berdakwah, sabar dalam menuntut ilmu. Nah, insya Allah kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua yang harus kita pahami. Sebelum ditutup, Kakak ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya itu silahkan yang tahu jawabannya dijawab langsung ya. Pertanyaannya yang pertama, Nabi Musa itu keturunan dari Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Angkat tangan dulu ya. Seperti ini. Angkat tangan baru sebut jawabannya. Dari Nabi Nuh. Siapakah istri dari Nabi Musa alaihissalam? Siapa? Istri Nabi Musa alaihissalam? Siapa? Zainadin? Yukabad. Bentar. Mertua dari Nabi Musa alaihissalam? Bapak mertuanya siapa? Ada yang tahu?
Nabi Syuaib, Kak. Nabi Syuaib alaihissalam. Selanjutnya, siapakah nama istri dari Fir'aun? Istri dari Fir'aun, siapa namanya? Ada yang tahu? Asyah. Asiyah. Asyah. Asiyah. Ya, betul. Mengapa kita harus meneladani sifat-sifat Nabi Musa alaihissalam? Siapa? Agar bisa dicontoh. Agar bisa dicontoh untuk kita kehidupan semua. Kita semua. Baik. Aku, Kak. Ya, bagaimana Janadin? Untuk menjadi motivasi. Untuk menjadi motivasi untuk kita semua. Bagus sekali. Ada lagi? Tidak ada ya. Ini waktunya kita 5 menit lagi. Nah, mudah-mudahan pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, jangan lupa terus belajar. Nah, bentar lagi menghadapi PAS, penilaian akhir semester. Dibaca bukunya, dimurojaah lagi bukunya, dan tetap semangat dalam mencari ilmunya. Mungkin pembelajaran kali ini cukup di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu jaga kesehatannya. Ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak ya. Mungkin ini saja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bittaqullah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mahpudin, luar biasa. Pak Ferdi, saya pamit duluan. Ini siap-siap masuk ke kelas, Pak. Kelas BKPI semester 2, semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Ferdi. Syukran Ibu. Izin ya, sama-sama. Terima kasih Bapak. Ya, Bapak rasa tadi Mahpudin sudah bagus ya. Kemudian untuk anak-anak, berhubung waktunya sudah mau habis ya, Mahpudin ya? Iya betul Pak. Nah, Bapak sampaikan di sini untuk materi PAS, tolong kalian persiapkan tetap sampai bab 6 ya. Dari bab 1, Al-Quran dan keistimewaannya, kemudian mujizat dan kejadian luar biasa, kemudian membiasakan akhlak terpuji, menghindari akhlak tercela, adab terhadap orang tua dan guru, dan yang terakhir tadi yang disampaikan oleh Kak Mahpudin sudah hampir lengkap ya, sudah bagus tadi penyampaiannya, keteladanan Nabi Musa ya. Jadi anak-anak tolong bukunya dibaca. Masih ada kan filenya? Masih. Yang tidak punya buku nanti minta aja ya, kirim, nanti Bapak kirim ya. Ya Bapak rasa cukup ya. Terima kasih Mahpudin. Terima kasih Bapak. Semuanya ya. Siap-siap untuk mengikuti PAS untuk akidah akhlak hari Selasa ya. Hari Selasa jam pertama. Jadwal sudah dibagikan? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, sudah. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Hari ini belajarnya sudah bagus ya. Semuanya sudah berani berpendapat ya. Sekali lagi tolong dibaca bukunya.
Oke, makasih Mak Pudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Pak. Bapak pamit ya. Ya, Bapak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Nah, makasih ya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kakak. Ya.